Man United membangun serangan, strukturnya 3-2-5. Perhatikan dua pemain tengah Man United, Bruno Fernandes dan Ugarte, coba dieliminasi oleh pemain-pemain FK Bodo dengan struktur bertahan 4-1-4-1. Ya, Man United berhasil mengalahkan FK Bodo atau Glim dengan skor akhir 3-2. Dalam lanjutan Europa League terlebih dahulu, Man United ciptakan gol di menit 1 lewat Alejandro Garnacho, kemudian disamakan oleh Bodo di menit 19 lewat Epien. Bodo ciptakan gol kedua lewat Philip Jing di menit 23. Kemudian disamakan oleh Man United di menit 45 lewat Højlund, dan gol kemenangan United diciptakan oleh Højlund kembali di menit 50, assist dari Ugarte. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Dari susunan formasi, Ruben Amorim di atas kertas gunakan pola 1-3-4-3 atau penyebutannya 1-3-4-2-1. Sedangkan FK Bodo di atas kertas gunakan pola 1-4-3-3. Nah, Man United di awal-awal pertandingan langsung bisa menciptakan sebuah gol. Seperti skematisasi ini yang sangat perlu kita apresiasi bagaimana gerakan Højlund. Nah, seorang striker di sepak bola modern sekarang bukan hanya tugasnya menciptakan gol, tetapi harus juga sebagai cover shadow. Nah, Højlund bergerak mencoba membelah posisi duo center back dari FK Bodo. Nah, ketika Højlund melakukan pergerakan demikian, otomatis Jortap ditutup jalur passingnya ke posisi Gundersen. Nah, Jortap harus melakukan back pass ke belakang. Nah, Højlund juga melakukan gerakan yang bersinergi untuk bisa melakukan pressing ke posisinya penjaga gawang dari Bodo. Alhasil apa yang terjadi? Kiper dari Bodo tidak prima melakukan sebuah pengambilan keputusan dan semakin tertekan terhadap gerakan Højlund. Alejandro Garnacho berhasil menyambut upaya yang dilakukan oleh Højlund, tercipta sebuah gol. Nah, perihal cover shadow, gerakan membelah yang dilakukan oleh striker yang ada di elit Eropa ataupun di dunia sepak bola secara umum, teman-teman, itu menjadi elemen yang sangat amat penting di era sekarang ini. Bukan hanya striker menciptakan gol, tetapi bagaimana menciptakan resistensi penekanan langsung dari sektor depan. Salah satunya seperti gerakan yang ditampilkan oleh Højlund. Kemudian seperti di grafis ini, Man United ketika sudah unggul, struktur penyerangan mereka 3-2-5. Jelas, di belakang ada Lisandro, De Ligt, Mazraoui. Nah, di sektor tengah dua pemain, Bruno Fernandes dan Ugarte. Nah, di depan Garnacho, Højlund, Mon dibantu oleh wingback kiri ada Malaysia, dan wingback kanan ya dari struktur ini ada Anthony. Meskipun demikian, struktur bertahan dari Man United nanti pakai 4-4-2 itu pun menarik, teman-teman. Ada titik-titik yang diekspos. Nah, dalam momen ketika bertahan, FK Bodo ataupun Glim gunakan struktur 4-1-4-1. Jika kita lihat seperti di grafis ini, sangat amat kompak jarak antar lini dan membuat pemain United sulit untuk bermain lewat area Bruno Fernandes, Ugarte, Mon ataupun Garnacho. Dipaksa Man United untuk memainkan bola di daerah sendiri atau bermain dari area samping. Nah, ini momen lain ketika tanpa bola FK Bodo gunakan struktur 4-1-4-1, lihat sangat amat rapat. Kemudian Bruno Fernandes dan Ugarte di situ coba dikurung, dijebak oleh pemain-pemain FK Bodo. Ada Epien, Berg, kemudian Fed. Nah, striker dari FK Bodo pun Helmer, teman-teman, posisinya sangat amat rapat dan menutuplah jalur passing ke posisi Bruno Fernandes ataupun Ugarte, diganggu. Nah, apa yang dilakukan oleh pemain-pemain United? Mencoba nih menarik keluar pemain dari FK Bodo, dan ya, satu pemain dari FK Bodo strikernya keluar untuk menekan De Ligt, dan ketika situasi tersebut sulit dibongkar, sulit direnggangkan oleh Man United, ya upaya permainan dari samping lagi dan lagi dilakukan oleh pemain-pemain United. Nah, salah satu pemain yang secara progresifnya sangat amat oke aku lihat, teman-teman, yaitu Mazraoui. Dikala Bruno Fernandes, Ugarte, kemudian Lisandro Martinez, bahkan teman-teman ya Mon serta Alejandro Garnacho
Mazraoui memiliki atribut keberanian untuk melakukan breaking line. Maksudnya itu langsung memberikan bola ke posisi area depan. Nah, seperti di grafis ini, Mazraoui melewati bagaimana kurungan yang dilakukan oleh FK Bodo lewat struktur 4-1-4-1-nya ke posisi Ugarte dan Bruno. Dengan Mazraoui langsung memberikan bola ke Højlund. Ini bukan momen pertama dilakukan oleh Højlund. Banyak repetisi yang ia lakukan dikala kreativitas di sektor tengah yang dimiliki oleh Man United tidak terlalu menonjol. Nah, deep pass yang ia aplikasikan itu sangat amat membantu bagaimana akselerasi yang coba dilakukan oleh pemain-pemain United. Nah, selesai pertandingan Man United melawan FK Bodo, salah seorang pemain yang diapresiasi oleh pelatih anyar Man United, Ruben Amorim, siapa dia? Yaitu Mazraoui, teman-teman. Nah, selain kuat dari sisi progresif pas, pembacaan permainan di atas lapangannya khusus ya untuk melawan FK Bodo ini layak kita apresiasi. Namun ya kalau kita bicara Man United sekarang, yang dibutuhkan itu konsistensi, bukan hanya saat menghadapi FK Bodo. Nah, di grafis ini Mazraoui coba memberikan bola ke posisi dari Højlund, berhasil lah ya dicegah oleh back FK Bodo itu sendiri dan terputuslah. Nah, ketika kita bicara Man United, bentuk struktur penyerangannya maka tak abdol, tak sah kita melewati bagaimana cara FK Bodo meluluh lantahkan pertahanan struktur yang dimiliki oleh Man United. Nah, ini ketika tanpa bola Man United, teman-teman, pola mereka pakai 3 back, memang 3-4-3. Namun ketika bertahan, Man United bersama Ruben Amorim saat menghadapi FK Bodo gunakan struktur 4-4-2. Nah, FK Bodo di sektor tengah mereka unggul orang. Di situ ada Berg, Fred, dan Epien. Otomatis salah seorang pemain tengah dari FK Bodo akan mendapatkan space, akan bebas sendirian. Nah, dikala Bruno tertarik ke posisi Berg, Ugarte tertarik ke posisi Fred. Nah, itulah coba dioptimalisasi oleh pemain FK Bodo lewat center back FK Bodo yang bernama Yortab. Langsung memberikan umpan progresif ke posisinya Epien. Nah, pembacaan yang sangat amat baik ya dilakukan oleh pemain Man United dikala sudah terlepas itu sektor tengah yang dimiliki oleh United. Sayang memang kalau kita fair-fairan, teman-teman, kualitas yang dimiliki oleh FK Bodo sangat amat ya so-so lah ya. Meskipun demikian mereka bisa menciptakan 2 gol kemudian merusak struktur bertahan yang dibangun oleh yang dibuat oleh Man United bersama Ruben Amorim. Salah satu nilai plus yang patut kita apresiasi. Selanjutnya, ketika FK Bodo sudah coba berulang kali melakukan sebuah penyerangan, ada satu momen dikala ya clearance yang dilakukan oleh pemain Man United tidak optimal dan bola tersebut direbut oleh pemain FK Bodo. Terjadilah unbalance, disorganisasi pertahanan. Kita lihat posisi Lisandro, De Ligt, dan Mazraoui tidak simetris. Bentuk pertahanan yang sudah ke-trigger lah ke gerakan-gerakan pemain dari FK Bodo yang berusaha merebut bola liar lah yang muncul di udara, teman-teman. Nah, akibat hal tersebut, Peter, pemain sayap kiri dari FK Bodo, melakukan umpan ke posisi Helmer. Nah, ketika unbalance ada muncul ruang-ruang dan itu coba dimanfaatkan oleh pemain-pemain FK Bodo. Nah, dikala situasi tersebut berhasil dan simetrisitas struktur bertahan dari Man United pun coba direposisi oleh pemain United itu sendiri, tentu butuh waktu. Nah, ketika butuh waktu, maka muncullah ruang kepada Epien. Fred memberikan assist dan terciptalah sebuah gol bagi FK Bodo. Nah, ya kalau kita bicara gol pertama, memang ada andil bagaimana clearance yang tidak optimal yang dilakukan oleh pemain Man United, dan hal tersebut bisa secara terukur dimanfaatkan oleh pemain FK Bodo. Nah, selanjutnya di gol kedua sudah kita bahas di klip sebelumnya. Pada saat ketika tanpa bola Man United gunakan shape 4-4-2. Nah, di sektor tengah FK Bodo kan unggul orang. Ada Berg, Fred, Epien. Sedangkan United ada 2 pemain, Bruno dan Ugarte. Nah, karena kalah orang membuat Bruno Fernandes kebingungan harus menjaga Epien atau harus menutup Berg. Nah, karena akibat situasi tersebut posisi Bruno Fernandes penggantung. Itulah dimanfaatkan oleh Wemba memberikan bola ke posisinya Berg. Ketika Wemba memberikan bola tersebut ke posisi Berg, Bruno Fernandes balik badan untuk mengantisipasi mengganggu posisi dari Berg. Nah, karena butuh waktu, nggak tertutuplah gerakan dari Berg. Berg berhasil melakukan umpan langsung vertikal ke area depan.
tujuannya ke Jing, dan Jing berhasil mengeliminasi. Nah, jadi inisiasi niatan yang dilakukan oleh FK Bodo ini sebenarnya sudah banyak mereka repetisi, dan ada beberapa momen berhasil tercipta sebuah peluang ataupun tercipta sebuah gol. Nah, menarik memang ya ketika kita bicara Man United, ketika tanpa bolanya ini yang harus tentu ditingkatkan lagi. Tentu bagaimana resistensi pressing dari sektor depan harus benar-benar kuat, kemudian diiringi dengan kolektivitas di jarak antar lini pemain, dan itu bisa setidaknya meminimalisir kejadian-kejadian seperti gol yang dilakukan oleh FK Bodo ke gawang Man United. Nah, selanjutnya Man United teman-teman seiring berjalannya waktu dengan segala upaya berhasil akhirnya menyamakan kedudukan lewat upaya yang dilakukan oleh Mazraoui. Tadi sudah kita katakan Mazraoui ini menjadi salah satu atribut pemain yang berani bermain progresif dikala Bruno Fernandes dan Ugarte dieliminasi. Nah, Mazraoui melakukan pergerakan dan ya langsung memberikan umpan early crossing ya kepada posisi Højlund, center back dari FK Bodo yang bernama Gun, tidak secara presisi bisa membaca situasi tersebut dan Man United bisa menciptakan sebuah gol. Nah, dari sisi attacking, kelemahan yang dimiliki oleh Man United saat menghadapi FK Bodo yaitu tadi kreativitas. Di saat terkurung pemain-pemain United dengan struktur bertahan 4-1-4-1 yang dibentuk oleh FK Bodo, nah gerakan-gerakan movement, gerakan tanpa bola yang dilakukan oleh pemain-pemain United itu tidak terlalu istimewa. Jadi terkesan seperti monoton, begitu-begitu saja. Ya, kita memaklumi bagaimana Ruben Amorim ini masih awal-awal lah ya. Perlu butuh waktu untuk bisa memberikan sistem idenya secara penuh kepada Man United, meskipun ada beberapa pelatih yang langsung bisa tune in. Ya, itu beda case teman-teman. Dan setelah Man United mampu samakan kedudukan di awal-awal babak kedua, Man United pun bisa menciptakan gol ketiga. Sosoknya siapa lagi yang menjadi outlet dalam proses gol tersebut? Ya, Mazraoui. Mazraoui memberikan umpan progresif ke posisi Mount. Dan di situ Ugarte melakukan pergerakan tanpa bola, lebih hidup nih di babak kedua. Gerakan akselerasi dari pemain tengah Man United di awal-awal pertandingan. Nah, karena Ugarte melakukan pergerakan, Mount memiliki opsi passing ke posisinya Ugarte, dan di situ mengecoh struktur pertahanan dari FK Bodo. Nah, Ugarte memberikan passing ke posisinya Højlund, terciptalah sebuah gol yang sangat amat apik. Kesimpulannya teman-teman, ya Ruben Amorim terlihat dari pertandingan debutnya kemudian saat menghadapi FK Bodo sedang nih mengutak-ngatik sistem yang mana, kemudian cara pattern seperti apa yang cocok untuk bisa dikembangkan bersama Man United. Kemudian kedua, ketika sektor tengah Man United minim kreativitas, Bruno Fernandes, Ugarte dieliminasi, dikurung, Mazraoui tampil sebagai pembeda. Ia memiliki atribut yang keren untuk menciptakan umpan-umpan progresif, dan itu penting ya bagi seorang striker, apalagi kita menggunakan sistem 3 back, 3 pemain di belakang ini tidak adalah salah satu pemain yang berani secara memainkan bola itu untuk memberikan umpan kejutan ke sektor depan. Well done, selamat untuk Ruben Amorim, terus berkembang. Dan ya banyak masih kelemahan yang terjadi muncul saat Man United menghadapi FK Bodo, salah satu dari struktur bertahan. Bagaimana sektor tengah Man United tidak mampu menghandle, kemudian disorganisasi pertahanan masih acap kali muncul. Sayangnya secara kualitas FK Bodo tidak mampu mengaplikasikan dan memanfaatkan hal tersebut. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.